فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk menghadiri majelis yang insyaallah bermanfaat. Dan insyaallah salah satu yang paling bermanfaat bagi kita di dunia ini adalah ilmu. Dan ilmu jelas lebih berharga dari segala apapun di dunia ini. Ilmu hal yang paling penting, paling berharga dari apapun di dunia ini. Baik ilmu yang bermanfaat bagi duniawi kita, terlebih lagi ilmu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Saking pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala meminta nabinya untuk berdoa kepada Allah, meminta tambahan ilmu, bukan minta tambahan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Kalau seandainya harta lebih bermanfaat bagi beliau, mudah saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta harta dari Allah dan Allah beri. Namun di sini Nabi menjadi contoh bagi umat Islam, bagi umat manusia secara umum, agar mendahulukan dan mengutamakan ilmu di atas segalanya. Ketika orang ingin berhasil dalam urusan duniawi dia butuh ilmu. Ketika orang ingin berhasil dalam urusan akhirat dia juga butuh ilmu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini menjadi kebanggaan kita semua insyaallah. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menambah ilmu. Kita berharap ilmu yang kita dapati adalah ilmu yang hak, yang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bermanfaat, berkah, dan bisa kita amalkan. Kita sampai pada hadis yang ke-17 dari kitab Umdatul Ahkam, bab yang baru. Setelah sebelumnya kita bahas bab tentang istinja, istijmar, atau secara umum adab buang hajat. Sekarang masuk di antara aktivitas bebersih yang begitu mulia di dalam Islam. Nah, ini lagi-lagi menambah keimanan kita terhadap Islam, sempurnanya agama Islam, sampai hal-hal seperti ini pun diperhatikan. Apa itu? Babus siwak, bab bersiwak. Kata Syekh, as-siwak bikasri sin ismun lil'udil ladzi yutasawwaku bihi. Siwak yang masyhur dengan sin yang berharokat kasrah itu alat media yang digunakan untuk membersihkan gigi, untuk bersiwak, dari kayu batang ranting.
walil fi'li alladhi huwa dhalikal asnanu walil fi'li alladhi huwa dalkul asnani bil 'udi aw nahwi. Siwak juga istilah dalam bahasa Arab untuk menyebut aktivitas menekan-nekan gigi, membersihkan gigi maksudnya, dengan kayu atau ranting atau dengan benda semisalnya. Litadhhaba as-sufratu wal awsakh, agar hilang sufrah. Sufrah itu kudel. Sufrah dalam bahasa Arab bisa berasal dari kata asfar. Asfar itu sesuatu yang berwarna kuning, ya. Wal awsakh, dan segala bentuk kotoran yang tersisa di dalam gigi dan juga mulut. Wal yutahhiral fam, mensucikan mulut. Wa yuhassilat thawab, dan juga menghasilkan pahala bagi orang yang bersiwak. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama perlu diketahui bahwa memang babnya siwak, dan memang kata siwak itu seringkali kita fahami bendanya khusus. Namun keliru ketika kita membatasi makna siwak adalah alatnya atau medianya kayu khusus yang sering disebut dari kayu pohon arok dalam bahasa Arab, ya. Kayu atau ranting yang biasa digunakan untuk bersiwak. Padahal yang lebih benar, siwak itu, jadi kata Syekh, memang bisa diartikan alat yang digunakan untuk bersiwak, tapi kalimat siwak juga digunakan untuk menyebut aktivitasnya. Aktivitas membersihkan gigi itu juga namanya siwak. Bisa dipahami, ya. Jadi kita menyebut siwak itu jangan terpaku pada kayu khusus siwak, tidak. Tapi kalimat siwak atau kata siwak itu aktivitas untuk membersihkan gigi itu disebut siwak. Apa faedahnya kita tahu makna ini? Faedahnya adalah agar kita bijak. Di Indonesia tidak mudah mendapatkan kayu dari pohon arok tadi. Kemudian zaman pun berubah, ya. Seseorang sekarang, terutama di negeri kita, jarang sekali orang membersihkan gigi dengan kayu khusus. Sekarang rata-rata orang menggunakan sikat gigi berbulu yang terbuat dari plastik atau berbagai macam. Kemudian menggunakan pasta gigi khusus. Setelah kita simpulkan tadi bahwasanya kalimat siwak itu sebenarnya aktivitas, bukan alatnya, sehingga kita boleh menyamakan orang yang bersikat gigi dengan alat apapun, ya, membersihkan gigi baik dengan sikat gigi yang modern zaman sekarang, ya, atau dengan hal yang dipakai di zaman Nabi yaitu kayu arok, maka pahalanya sama, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita terpaku pada medianya, kalau ada orang bilang ke kita bersiwak, kemudian langsung terbesit di dalam pikiran kita adalah oh kayu khusus yang kita lihat, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya kayu arok. Nanti kita tidak berpemahaman bahwa orang yang tidak pakai kayu siwak tidak dapat pahala, berarti tidak melaksanakan sunnah berarti, ya. Apalagi model zaman sekarang tambah lagi maju, ya. Ada yang cuman pakai kumur-kumur, ya, cairan khusus. Kemudian ada juga yang pakai alat sikat gigi tapi elektrik. Nah, itu gimana lagi? Maka di sini kita perlu pahami bahwa hal itu sama saja berpahala, karena memang maksud kalimat siwak selain memang pada umumnya digunakan untuk menyebut alat, namun yang lebih benar nanti kita sebutkan beberapa pendapat ulama yang memaknai siwak itu bukan alat tetapi aktivitas membersihkan gigi, itu namanya siwak. Lalu di sini Syekh menyebutkan apa rahasianya, kenapa, ya, beliau cantumkan bab bersiwak setelah bab adab buang hajat.
Munasabatu dzikrihi huna annahu min sunanil wudu' wa min at-taharatil muraghabi fiha. Bersiwak itu termasuk dari sunnah-sunnahnya wudu. Sedangkan wudu adalah hal yang pertama kita bahas, bab taharah, tata cara berwudu Nabi SAW. Maka cocok kalau setelah ini kita tambahkan pengetahuan tentang sunnah dalam berwudu, diantaranya adalah bersiwak. Wa minat taharah al-muraghabi fiha, termasuk tata cara bersuci yang memang dianjurkan di dalam Islam. Fahuwa ahadu abwabi kitab at-taharatil mutaqaddim. Ini salah satu bab materi dalam bersuci. Wa fihi minal fawaidi ma yafutul hasru minan nadhafati was-sihhati wa qat'ir raihatil karihati wa tibil fami wa tahsilith thawabi wa tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersiwak, beliau menyebutkan tentang faidah yang begitu zahir. Ya, kata beliau, faidahnya itu susah untuk disebutkan secara pasti, saking banyaknya. Jadi susah untuk disebutkan satu persatu. Namun beliau sebutkan di antara garis besarnya nadhafah, jelas bersih. Yang kedua sehat, membuat orang sehat. Karena semakin kotor, orang akan lebih rentan atau resiko sakit. Wa qat'ir raihatil karihah, menghilangkan bau mulut yang tidak disukai, yang tidak enak. Wa tibil fam, kalau bau yang tidak enak hilang, mulutnya jadi bau wangi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sunnahnya Nabi SAW, ittiba'un Nabi. Wa tahsilil fam, wa tahsilil thawab, mendatangkan pahala. Dan di sini pentingnya kita tidak mempilah-pilih sunnahnya Nabi SAW. Kita semua kadang mengaku, atau bukan kadang, semuanya insya Allah mengaku kita semua cinta Nabi. Namun dalam praktek tidak semua membuktikan bahwasanya dirinya cinta Nabi SAW. Kata seorang penyair mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu tulus, kamu pasti patuh kepada orang yang engkau cintai. Karena memang orang yang mencinta nurut dengan orang yang dicinta. Coba antum ketika cinta kepada orang tua antum, begitu memuliakan, menghormati, orang tua antum minta apa nurut. Orang tua antum memilihkan pilihan apa, ikutin. Dari mulai pekerjaan, kuliah, bahkan jodoh dan lain sebagainya, kita berusaha membuat ridho orang tua kita, karena kita cinta. Termasuk juga kita cinta pasangan kita. Apa yang dia minta, kita mampu, kita kasih, karena kita cinta dia. Maka tunjukkan juga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya antum cinta beliau? Ittiba. Patuhi Nabi SAW. Contoh. Dicontoh dalam segala aspek, tidak dipilih-pilih. Jangan dipilih yang enak-enak saja, atau yang sudah kita biasakan saja, tapi yang susah atau yang mungkin berdampak negatif di pandangan manusia, kita singkirkan. Tidak. Tapi semuanya kita berusaha untuk ambil semua dari sunnah Rasulullah SAW. Inilah manhaj yang benar. Inilah thariqah, tarekat yang benar, yaitu mengikuti thariqahnya Nabi SAW dalam segala aspek. Dari mulai beribadah, kita ikuti contohnya Nabi SAW beribadah. Bagaimana beliau sholat, berwudu, kita sudah pelajari, berzikir, berdoa, berzakat, berkurban, haji, umroh, sedekah. Selain ibadah, dalam bermuamalah, muamalah begitu luas lagi. Dari mulai kebiasaan kita bangun tidur,
kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti disebutkan di antara momen-momen yang disunahkan untuk bersiwak, di antaranya bangun tidur, membaca doa, tidak memasukkan tangan ke dalam bejana atau air kecuali sudah dicuci dulu tangannya. Makan, ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Islam ini sempurna. Dalam makan pun kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, pakai tangan kanan, karena yang makan tangan kiri pakai adalah syaitan. Tangan kiri tempatnya kotor, jorok, najis dan lain sebagainya. Minum, berpakaian, menutup aurat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan bagaimana laki-laki menutup aurat, perempuan menutup aurat. Laki-laki dari pusar sampai lutut, antara keduanya yang disepakati oleh para ulama. Maka ketika kita berolahraga, ditutup auratnya. Bentuk cinta kita cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini insya Allah akan berpahala ibadah. Padahal aslinya hal-hal yang mubah, main bola, makan, ini kebiasaan manusiawi biasa, ya, selalu terulang setiap hari. Tapi bisa berubah menjadi pahala ketika kita niatkan ibadah dengan cara apa diantaranya? Meneladani tuntunan Rasulullah SAW dalam hal mubah ini. Tidak berlebihan juga sama, dalam berpakaian tidak berlebihan. Kita dapati masih banyak di antara kaum muslimin yang berpakaian tidak mencontoh Nabi SAW. Yang sering kami ingatkan, sepele memang, namun ya, masih dianggap tabu atau mungkin diremehkan. Padahal itu juga termasuk dari Islam. Bagaimana cara berpakaian tidak berlebihan? Ya, pakaiannya tidak menjulur ke bawah mata kaki bagi laki-laki, atau yang sering disebut dengan isbal. Sarungnya, celananya terlepas khilaf ulama tentang hukumnya. Kemarin kita pernah sebutkan dalam kajian di Syarah Arba'in Nawawi, cukup detail khilaf para ulama tentang hukum isbal. Yang garis besarnya jumhur mayoritas ulama mengatakan yang haram adalah isbal yang sombong. Ya. Kalau yang tidak sombong tidak apa-apa. Pendapat yang lain, ya, dan ini pendapat yang kami pilih, mau sombong atau tidak sombong, hukumnya haram. Karena Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Segala sesuatu yang, ini laki-laki ya, yang menjulur ke bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Apakah Nabi sebutkan sombong atau tidak dalam hadis ini? Tidak sebutkan. Artinya Nabi mengumumkan, siapapun yang pakaiannya di bawah mata kaki beresiko terkena siksa dari neraka. Barulah ada hadis yang lain yang menambahkan kalimat khuyala, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaih, dan seterusnya. Para ulama menyebutkan, nah ini hadis ada sombongnya. Berarti yang sombong ancamannya lebih berat. Yang tidak sombong masuk hadis yang umum tadi. Hadis umum tidak ada kalimat sombong atau tidak sombongnya. Siapapun yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki bisa beresiko masuk hadis ini. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Yang sombong sudah pasti haram, masuk hadis yang ada kalimat sombongnya. Baiklah, kita akui memang ada khilaf di antara para ulama. Namun kita kembalikan sunnahnya Nabi apa? Sunnahnya Nabi SAW tidak isbal. Sudah pasti, tidak mungkin Nabi ngajakin tapi Nabi nggak praktekkan. Sekarang tinggal tanyakan pada diri kita, mau tidak kita ngikutin sunnahnya Nabi? Apakah kita masih mau mendengarkan omongan orang lain? Apakah kita mau menjatuhkan diri kita pada resiko terjatuh pada siksa Allah Subhanahu wa taala karena ancaman isbal tadi? Karena tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang sombong atau tidak sombong. Sombong itu begitu tipis sekali. Kadang-kadang orang bisa sombong tanpa disadari. Maka cari aman. Apa cari amannya? Sudah, potong celananya atau angkat sarungnya, aman. Tidak peduli lagi sombong atau tidak sombong. Saya sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah berpahala. Subhanallah.
Ini masalah pakaian sederhana sekali. Tapi setiap kali antum melangkahkan kaki dengan celana tersebut atau sarung tersebut dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, setiap langkahnya dapat pahala. Setiap antum keluar dapat pahala, padahal hal sepele. Karena apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kita cinta kepada beliau. Bahkan Nabi sampai mengatakan izratul mu'min ila ansafis saq. Yang paling afdol itu malah setengah betis. Kalau mampu setengah betis yang paling afdol. Hadisnya sahih. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan, tidak masalah ma bainal ka'bain. Kalau masih sejajar dengan mata kaki, insya Allah masih boleh. Tapi kalau sudah menjulur ke bawah melebihi, nah ini bisa masuk ancaman hadis ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, atau hadis yang lainnya. Intinya kami ingin menjelaskan bahwasanya sunnah Rasulullah SAW mencakup segala hal, dan kita sebagai seorang muslim yang selalu cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada beliau, ingin dikumpulkan bersama beliau, ingin disambut beliau di telaga Al-Kautsar, ingin diangkat derajatnya dengan derajatnya beliau, ingin mendapatkan syafaatnya beliau, maka kita berusaha sebisa mungkin meneladani beliau. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku khawatir, bukan karena khawatir menyulitkan umatku, sungguh aku pengen mewajibkan mereka, memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mau sholat. Ikhwas sekalian, perhatikan lafaznya. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati, kalau saja bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Artinya di sini yang pertama kita ketahui bahwa hukumnya memang tidak wajib, ya, karena Nabi baru berkeinginan untuk memerintahkan, tapi Nabi nggak jadi memerintahkan yang sampai batasnya wajib karena takut memberatkan umatnya. Itu yang pertama kita pahami, ya, bersiwak hukumnya sunnah, karena Nabi SAW khawatir memberatkan umatnya. Hal yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bisa memutuskan sebuah syariat, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan tentu ketika sudah keluar dari lisan Rasulullah SAW, kita percaya bahwasanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keliru ketika ada seseorang meyakini bahwa derajat Al-Quran dan derajat hadis berbeda dalam pensyariatan. Kalau dalam fadilah bisa saja kita katakan Al-Quran lebih mulia karena Al-Quran lafaznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hurufnya, katanya dilantunkan dapat pahala. Kita tilawahkan, kita bacakan dengan nada dapat pahala. Beda dengan hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, sifatnya Allah. Kalau hadis tidak sampai segitu. Tapi kalau membahas masalah pensyariatan, maka Al-Quran dan hadis sama derajatnya. Sama, Al-Quran menentukan sebuah syariat, hadis pun menentukan sebuah syariat. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW bisa saja memerintahkan bersiwak dengan sampai hukumnya wajib di setiap kali sholat. Namun Nabi SAW urung melakukan hal itu karena beliau sayang sekali dengan umatnya. Sehingga dari hadis ini para ulama menyebutkan hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, tapi tidak sampai wajib, yang kalau ditinggalkan saya berdosa. Banyak kesempatan yang mungkin kita tidak sempat untuk bersiwak. Nah, dari luar mungkin lupa bawa sikat gigi dan lain sebagainya, atau sempit waktunya harus mau sholat,
maka tidak berdosa karena tidak sampai diwajibkan, hanya sampai sunnah saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga adalah jelas sayangnya Nabi SAW kepada umatnya dan beliau menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Kata Syekh, min kamali nushin Nabi SAW wa mahabbatihil khaira li ummatihi. Begitu sempurnanya nasihat Rasulullah dan sukanya beliau memberikan kebaikan kepada umatnya. Ini disebutkan bahwasanya tidak ada kebaikan yang bermaslahat bagi umatnya kecuali pasti sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada keburukan satupun di dunia ini yang memberikan dampak mafsadat bagi umatnya kecuali Allah dan Rasulnya sudah peringatkan, sudah tegurkan. Dan di sini Nabi SAW juga mengingatkan tentang satu hal yang sepele, tapi menunjukkan bukti sayangnya Nabi kepada umatnya. Hal tentang bersiwak pun diingatkan. Wa raghbatihi an yafhamu kulla babin ya'udu alaihim bin naf'i, dan an yaliju, ya. Dan keinginannya beliau sallallahu alaihi wasallam agar umatnya memahami, mempraktekkan setiap bab dalam kehidupan ya'udu alaihim bin naf', yang selalu memberikan dampak positif bagi mereka, liyanalu kamalas sa'adah, agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Apa? An hathahum 'alas siwak, dengan cara Nabi anjurkan dan ajarkan mereka untuk bersiwak. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam lamma 'alima min kathrati fawaidis siwak, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu begitu banyak dan besarnya faedah bersiwak, wa athari manfaatihi ajilan wa ajila, dan dampak manfaatnya baik yang sekarang maupun di masa mendatang. Karena orang ketika giginya bersih, ya, manfaat instannya adalah, ya, dia wangi, enak, nyaman. Manfaat yang kedepannya apa? Dia akan selalu merasakan giginya sehat. Ya. Bayangkan ketika seseorang tidak mempedulikan giginya, masih muda dia sudah pakai gigi palsu mungkin, masih muda dia harus tambal gigi, ya. Kalau makan, masuk ke lubangnya kerasa sakit, bau mulut dan lain sebagainya. Kada yulzimu ummatah, saking besarnya faedah siwak ini, hampir-hampir Nabi wajibkan umatnya untuk bersiwak. Inda kulli wudu' aw shalah, di setiap kali mau berwudu atau mau salat. Nah, di dalam hadis ini disebutkan salat, di riwayat yang lain inda kulli wudu', di setiap mau salat. Makanya beliau di sini tambahkan. Hadisnya memang tidak dicantumkan, tapi beliau jelaskan hukumnya. Sunnahnya saat mau salat dan juga saat mau berwudu. Walakin likamali syafqatihi wa rahmatihi, akan tetapi karena besarnya kasih sayang beliau, maka tidak sampai mewajibkan. Khafa an yufridahu Allahu alaihim, khawatir ketika Nabi perintahkan nanti jadi wajib, Allah wajibkan, fala yaqumu bih, mereka tidak sanggup mengerjakannya di setiap kali wudu maupun salat, fayathamu, yang kalau wajib ditinggalkan berdosa. Alhamdulillah tidak jadi wajib. Famtana'a min fardhihi 'alaihim khaufan wa ishfaqa wa ma'a hadza raghhabahum fihi wa haddahum 'alaihi. Meskipun begitu beliau tetap anjurkan, tetap tekankan, ya, tetap ditekankan. Maka di sini perlu diketahui bahwasanya yang disunahkan saat seorang mau berwudu maupun saat salat adalah bersiwak. Kemudian tidak lupa bahwa makna bersiwak tidak harus menggunakan kayu khusus yang memang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat di zaman beliau. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak menggunakan ud, arok, dari pohon arok, atau kadang-kadang jaridatun nakhl, tangkai kurma, tangkai pohon kurma yang dilembutkan, ya, sudah dikondisikan agar tidak sakit dan bisa membersihkan gigi.
Jadi Nabi SAW pernah pakai ini, pernah pakai itu. Namun kita fahami bahwa yang dimaksud Nabi SAW, la amartuhum bisiwak, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat maupun berwudu, itu bukan terfokus pada alatnya, tapi pada aktivitasnya. Dan itu memang diambil dari pemahaman para ulama tentang hadis-hadis bersiwak, ya. Tentang hadis-hadis bersiwak begitu jelas. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, Az-Zubaydi, ya, kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Mereka semua ketika menafsirkan atau menjelaskan kalimat siwak itu diambil dari kata kerja. Meskipun memang masyhurnya siwak itu kayu khusus yang sering kita lihat yang digunakan oleh orang Arab. Namun mereka para ulama ini ketika menjelaskan makna siwak fokusnya pada kata kerja. As-siwak min saka yasuku, ya, artinya membersihkan gigi, menekan-nekan gigi. Apapun alatnya yang digunakan. Sehingga di Indonesia pun kalau seandainya susah mendapatkan kayu siwak, kita tetap bisa mempraktekkan sunnah ini dengan alat gosok gigi yang modern zaman sekarang. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh dalam hadis ini. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam syarahnya Taysirul Alam, beliau mengatakan mayukhadhu minal hadis istihbabu siwak wa fadlih. Yang pertama jelas disunnahkannya bersiwak dan keutamaannya. Ya. Bahkan siwak itu diantara keutamaannya dijelaskan secara gamblang oleh salah satu hadis, as-siwak matharatun lil fammi wa mardatun lirrabb. Selain ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawinya. Manfaat duniawi jelas membersihkan dan menyehatkan gigi. Manfaat ukhrawinya adalah membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, ini rahasianya. Kenapa diperintahkannya saat hendak sholat? Di antara yang diperintahkan saat hendak sholat, meskipun sebenarnya sunnah bersiwak itu banyak sekali kondisinya. Selain yang disebutkan di kitab ini, sholat, kemudian berwudu, saat mau masuk rumah, Nabi SAW sebelum masuk rumah bersiwak dulu karena mau ketemu dengan keluarga beliau, istri beliau. Namun di sini beliau ingin menjelaskan poin sholat. Kenapa saat sholat? Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan, as-sirru anna ma'muruna fi kulli halatin min ahwali at-taqarrub ila Allah azza wa jal innama takunu fi halati kamalin nawafati li izhari syarafil ibadah. Rahasianya adalah kita diperintahkan di setiap kondisi-kondisi kita bertaqarrub kepada Allah, disunahkan untuk berada atau berstatus sempurna bersihnya, nadhafahnya, liizhar syarafil ibadah, untuk menampakkan mulianya atau menjunjung tinggi mulianya sebuah ibadah. Maksudnya bagaimana? Kita memuliakan ibadah sholat, kita memuliakan ibadah wudu, maka sebelum sholat, karena kita muliakan ibadah sholat, kita kondisikan diri kita dalam kondisi yang sesempurna mungkin, baik dalam wanginya, bersihnya, memakai minyak wangi, dan diantaranya adalah bersiwak. Waqil, dikatakan juga, inna dzalikal amra yata'allaqu bil malak. Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa rahasia kenapa dianjurkan bersiwak sebelum sholat kaitannya dengan malaikat. Kenapa kaitannya dengan malaikat? Fa innahu yata'adza birraihatil karihah. Karena malaikat itu terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Ya. Sebagaimana manusia, tetangga kita, teman kita, tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap, malaikat pun demikian. Dan malaikat salah satu makhluk Allah yang perlu kita muliakan, karena memang mereka kiram, makhluk yang mulia, kiramim bararah,
Malaikat-malaikat adalah makhluk mulia yang selalu berbakti kepada Allah, maka kita muliakan. Mereka yang hadir di masjid ini agar kita tidak terganggu dengan bau mulut kita, maka kita bersiwak. Ini rahasia yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Jadi yang pertama, kita dalam kondisi ibadah, aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah harus dalam kondisi yang paling sempurna dari segi kebersihan, wangi-wangi dan lain sebagainya. Yang kedua, kaitannya dengan malaikat, agar kita tidak mengganggu malaikat dengan bau mulut kita yang tidak sedap. Qala As-San'ani, Imam As-San'ani rahimahullah, ya, pengarang kitab Subulus Salam yang masyhur, wala yab'udu anna sirra majmu'ul amraynil madhkurain. Kata beliau, tidak salah dan tidak keliru kalau kita gabungkan dua rahasia tersebut, dua hikmah tersebut. Karena dua hikmah ini memang jalannya berbeda, tapi tidak bertabrakan, tidak bersemberangan. Kalau kita mendapati dua pendapat yang memang berbeda secara lafaz dan juga makna, selama tidak bertabrakan, solusi kita apa? Kombinasikan, koleksi, gabungkan semuanya pendapat-pendapat itu. Barulah ketika bertabrakan, ketika pilih salah satu pasti menolak yang kedua, ketika pilih nomor dua pasti menolak yang ke satu, maka kita pilih yang paling kuat. Tapi di sini tidak ada tabrakan. Dua-duanya maknanya memang berbeda, tapi jalan selaras pada makna yang benar. Yang satu, ya, menjelaskan bahwa hikmah kenapa siwak sebelum sholat adalah agar kita memuliakan sebuah ibadah, sebuah taqarrub kepada Allah. Yang kedua, memuliakan malaikat. Lima akhrajahu Muslimun min hadits Jabir. Diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, riwayat Jabir ibn Abdullah. Nabi SAW bersabda, dan ini hadis yang masyhur, man akala thawma wal basala wal kuratha atau karratha fala yaqrabanna masjidana. Kata Nabi SAW, siapa yang makan bawang putih, thaum, awil basal, bawang merah, awil kurrath, awil karrath, daun bawang, ya, atau yang semisalnya bawang-bawangan, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah mereka mendekati masjid-masjid kami. Jangan berangkat ke masjid, terutama saat datang waktu sholat. Apa kata Nabi? Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat tata'adza, terganggu, mimma yata'adza bihi banu Adam, sebagaimana terganggunya Bani Adam, manusia. Manusia terganggu, malaikat pun terganggu dengan bau-bau yang demikian. Hadis ini menjelaskan bahwa siapapun yang makan bawang, baik bawang putih, bawang merah, daun bawang dan yang semisalnya, termasuk diantaranya makanan-makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, seperti jengkol, pete. Dan kami sampaikan juga yang semisal, yaitu, mohon maaf, apa Pak? Merokok. Bawang yang jelas-jelas makanan yang insya Allah Allah halalkan. Tidak salah orang makan bawang, hanya saja mungkin makruh, bisa saja, terutama ketika mau sholat. Itu saja, jangan dekat-dekat masjid. Bagaimana dengan rokok? Bukan hanya bau, ya, mulutnya bukan hanya bau. Kalau bawang bau tapi insya Allah tidak berbahaya. Ada nggak orang berbahaya bau bawang? Bahkan bawang ada yang mengatakan menyehatkan, ya kan? Ya, hanya saja lihat waktunya. Kalau mau sholat jangan makan bawang, terutama yang mentah. Yang mentah lebih dahsyat baunya. Ya. Tapi kalau mungkin sudah dimasak, sudah kering, mungkin lebih ringan. Tapi tetap, ya, lebih baik kalau memang sudah pasti mendampakkan bau yang tidak sedap, dihindari sebelum berangkat ke masjid. Nah, ini rokok, mohon maaf jamaah. Rokok itu tidak ada positifnya sama sekali. Tidak ada juga para ulama yang mengatakan rokok itu bermanfaat. Tidak ada.
Tanya para dokter, apakah rokok sehat? Tidak ada dokter yang mengatakan rokok itu sehat. Ya, sudah jelas berbahaya, plus baunya juga tidak sedap. Ya, kami tidak pernah segan menegur ketika ada beberapa ikhwan yang singgah di masjid ini. Ya, kita apresiasi mereka mau sholat, tapi kita tidak diam. Akhi, maaf, lebih baik jangan merokok di masjid. Kalau mau merokok di luar, di masjid kita muliakan. Ya, diambil dari mana? Dari hadis Nabi SAW, bawang saja jangan deket-deket, apalagi termasuk ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau makan makanan yang di dalamnya ada bawang-bawang mentahnya, ya, lebih baik dihindari di masjid, karena tadi bisa mengganggu. Ya, biasanya pacetan kalau pengajian, ya, ada dong bakso, kemudian ada bawang-bawangannya, ya, sate jelas biasanya bawangnya bawang mentah. Ya, dihindari makan di masjid, di luar. Kalau mau mengadakan konsumsi di masjid, ya, jauhi dari makanan-makanan yang berbau dan rawan mengganggu manusia ataupun mengganggu malaikat. Taib. Yang ketiga, tadi kan disebutkan bahwa siwak ini menunjukkan bahwa ibadahnya mulia. Nabi SAW merintahkan bersiwak, ya, untuk memuliakan ibadah salat, sehingga difahami juga dengan hadis siwak ini kita juga faham bahwasanya ibadah salat dan ibadah wudu adalah ibadah yang harus juga kita muliakan dengan cara-cara yang lainnya selain dengan bersiwak. Fadlul wudu'i was-shalah al-musta'mali ma'ahuma as-siwak. Keutamaan wudu dan juga salat. Yang keempat, annahu lam yamna' min fardhis siwak illa makhafatul masyaqqati fil qiyam bih. Hanya satu alasan Nabi SAW tidak mewajibkan bersiwak, khawatir menyulitkan. Artinya kebalikannya, kalau kita sedang tidak kesulitan, jangan tinggalkan bersiwak, karena memang itu ditekankan oleh Nabi SAW. Bahkan hampir-hampir saja Nabi mewajibkan, hanya saja Nabi berubah pikiran atau urung mewajibkan karena khawatir memberatkan umatnya. Yang kelima, jelas kamalu syafqatin Nabi SAW bi ummati. Ya, begitu sempurnanya kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Wa khawfihi alaihim, dan khawatirnya beliau terhadap kondisi mereka. Karena Nabi SAW orang yang begitu sayang kepada umatnya. Perhatian sekali. Di antara bentuk perhatiannya apa? Mengajarkan hal yang baik, dan dalam pengajaran hal yang baik pun melihat kondisi umatnya. Nanti kita sebutkan di antara faidah yang diambil dari ini, ada satu kaidah usul fikih yang diistinbat atau diambil intisarinya dari hadis ini, yaitu apa? Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadat, menolak mafsadat itu diutamakan di atas mendatangkan maslahat. Kalau seandainya dengan satu keputusan, ya, bisa menimbulkan dua hal, mendatangkan maslahat tapi juga bisa mendatangkan mafsadat, maka yang diutamakan dalam kondisi seperti ini lebih baik dihindari keputusan tersebut, karena kita utamakan mafsadatnya dihilangkan dari kita daripada hanya sekedar mendatangkan manfaat. Ketika memang sebanding, apalagi kalau mafsadatnya lebih besar. Mengajarkan atau memerintahkan bersiwak itu jelas baik, tadi kita sudah sepakat. Faedahnya, hikmahnya dari segi kesehatan, pahala dari Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu maslahat yang begitu besar. Tapi Nabi SAW tidak mewajibkan bersiwak karena khawatir mafsadat yang lebih besar. Apa mafsadat yang lebih besar? Kalau seandainya diwajibkan, orang tidak melakukan jadi berdosa. Nah, ini fikih dalam memandang dan menimbang maslahat dan mafsadat. Ini punya seni sendiri atau keahlian sendiri agar seseorang dalam keputusannya bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing
Nah, di antara caranya adalah menimbang maslahat dan madarat. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita fokusnya hanya maslahatnya saja, padahal di baliknya ada mafsadat yang begitu besar. Ada mafsadat yang begitu besar. Contoh misalnya, puji-pujian, berzikir misalnya, ngaji, tilawah, maslahat atau mafsadat? Ngaji dapat pahala atau enggak? Positif atau negatif? Positif. Sekarang kalau misalnya seseorang ngaji dengan suara keras, di sampingnya ada orang yang lagi sholat, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut juga orang puji-pujian dengan menggunakan, mohon maaf, speaker luar. Puji-pujian asalnya adalah bagus, mengucap hamdalah, sholawat, tahlil, tahmid, mengingatkan orang, ya. Namun seringnya yang kami dapati, ya, wallah alam, tidak tahu orang lain, mungkin orang lain berpikiran yang lain, tapi yang kami dapati selalu ketika kami sholat sunnah di tempat masjid yang muazzinnya atau jamaahnya ngaji dengan suara lantang atau dengan speaker, tidak nyaman sholatnya. Setelah dicek ternyata hadis Nabi ada melarang seseorang mengeraskan bacaan Al-Quran ketika di sampingnya ada orang yang ngaji. Nah, kita menimbang dan kita harus legowo. Oh, ini ternyata mafsadatnya lebih besar, ya sudah, lebih baik kita tinggalkan. Kalau bisa ya sudah, tetap puji-pujian, menunggu sholat, berzikir, ngaji dengan suara yang lirih, diperdengarkan sendiri saja. Kalau sudah tidak ada yang sholat baru boleh, silahkan, tidak apa-apa. Selesai sholat, ya sudah waktunya orang keluar atau ngaji semuanya, ya sudah kita ngaji, silahkan. Meskipun dalam kondisi seperti itu ngaji dengan suara lirih tetap lebih afdol daripada ngaji dengan suara lantang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang ngaji atau bertilawah dengan suara lirih sama halnya dengan orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Sedangkan orang yang ngaji dengan suara lantang sama saja dengan orang yang bersedekah terang-terangan. Dan secara umum yang sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal, bahkan menjadi penyebab seseorang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, di antaranya adalah rajulun anfaqa biyaminih hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha. Seorang bersedekah kemudian menyembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini secara umum. Meskipun kalau dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja bersedekah atau beribadah dengan terang-terangan, kalau memang ada kebutuhan lebih afdal. Misalnya dalam pengajaran, ya kita ngaji dengan suara lantang. Ketika sedang mencontohkan kepada anak, boleh kita ngaji dengan keras, zikir dengan keras, ya. Karena ingin mengajarkan kepada seorang, ada hajat. Tapi secara umum kembali di awal, hal-hal tersebut lebih afdal, ya, dengan suara lirih, karena memang maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Kata Syekh, wa hadhihi qa'idatun 'azimatun nafi'atun jiddah. Dan ini adalah kaidah yang begitu agung dan bermanfaat. Karena kaidah ini tidak hanya dipraktikkan dalam urusan ibadah atau urusan agama semata. Kita bisa praktekkan juga dalam urusan duniawi kita, ya. Ketika kita memutuskan ada dua pilihan, ya, setelah kita beristikharah, kita timbang juga maslahat dan juga mafsadatnya. Dalam urusan duniawi, pekerjaan misalnya, ya, kemudian mencari pasangan misalnya, ya, melihat, menimbang, ya, menakar mana yang baik untuk kita. Fa inna syari'al hakima taraka fardhu siwaki 'ala al-ummati ma'a ma fihi min al-masalih al-'azimah. Karena syariat meninggalkan kewajiban siwak atau membatalkan kewajiban siwak, padahal di dalamnya ada maslahat yang begitu besar tadi yang kita sebutkan, dari mulai kesehatan, kebersihan dan pahala. Apa alasannya syariat tidak jadi mewajibkan bersiwak? Khasyata an yufridahullahu aw yafridahullahu alaihim, khawatir nanti kalau diwajibkan fala yaqumu bihi, mereka tidak sanggup melaksanakannya, fayahsulu alaihim fasadun kabir, maka yang ada malah
kerusakan yang begitu besar, mafsadat atau madarat, yaitu dosa. Ya, bitarkil wajibati syar'iyyah, karena meninggalkan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kita pahami juga bahwasanya agama ini mudah. Ya. Syaitanlah yang selalu menggoda kita, membisikkan selalu agama tuh repot, ribet, banyakkan aturan, sulit, banyakkan syarat. Padahal kalau kita mau mendalami lebih dalam, ya, agama ini, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan agama ini sebenarnya ingin yang mudah. Ketika kita dapati hal yang memang diwajibkan dan diharuskan, oh berarti ada maslahat yang memang lebih besar dengan kewajiban tersebut daripada tidak diwajibkan. Nah, di sini tidak diwajibkan karena memang tidak wajib lebih bermaslahat daripada wajib. Ya, ketika syariat tidak mengharuskan bersiwak, ini lebih cocok ini buat umat nih, biar mereka tidak kerepotan. Jadi tetap sunnah saja, sehingga kalau mereka tinggalkan tidak berdosa. Nah, kita jeda terlebih dahulu untuk dikumandangkan azan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis lagi yang Ibnu Qudamah cantumkan dalam kitabnya Umdatul Ahkam terkait tentang siwak. An Hudzaifah bin al-Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila bangun dari malam hari membersihkan giginya dengan siwak, yashus, ya, menyela-nyela atau menyikat giginya dengan siwak. Ini satu tambahan kondisi yang disunahkan untuk bersiwak. Ya, tadi kita sebutkan sholat, wudu, kemudian ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi mau masuk rumah. Yang keempat di hadis ini, ketika bangun tidur. Ya, karena orang kalau bangun tidur mulutnya bau apa? Bau naga katanya. Nah, kata Syekh, min mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nadhafati wa karahatihi liraihatil kariha. Ini bentuk cintanya Nabi dengan kebersihan dan bencinya Nabi dengan bau yang tidak sedap. Kana idza qama min naumil lailil tawil, apabila bangun dari tidur yang cukup panjang, yaitu tidur malam, alladhi huwa madhinnatu taghayyuri raihatil fam, di mana kalau tidur panjang itu seringnya merubah bau mulut, ya, berdampak pada bau mulut. Dallaka asnanahu, menekan-nekan giginya, memijat aslinya, ya, maksudnya adalah membersihkan giginya bisiwak, dengan siwak. Liyaqta'ar raihah, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Wa liyunashshita ba'da mughalabatin naum 'alal qiyam. Dan satu faedah lagi, insyaallah teman-teman merasakan ketika bangun tidur langsung gosok gigi, langsung sikat gigi, apa? Jadi semangat daripada ketika bangun langsung aktivitas, ya, jadi malas, ya. Tapi ketika langsung bersiwak atau dengan media yang lainnya gosok gigi, ya, kita jadi segar, jadi bersemangat. Nah, terutama bersemangat untuk sholat malam atau sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Lianna min khasa'is siwak aidan at-tanbih wa at-tansyid. Ya, faidah tambahan siwak, hikmahnya adalah membuat kita tambah semangat, tambah rajin. Ya, tapi sebaliknya kalau kita malas, ya kita tambah malas bersiwak, kita tambah malas-malasan. Bahkan di antara riwayat yang disebutkan menunjukkan betapa seriusnya Nabi SAW terhadap siwak. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita di hari wafatnya Nabi, ya, Nabi wafat di jatahnya Aisyah, ketika gilirannya Nabi tinggal di rumah Aisyah. Dan pada waktu itu memang Nabi SAW meminta izin kepada istri-istri yang lainnya di waktu sakit beliau yang menjelang wafat, izin untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hari itu Nabi SAW sedang dipangku oleh Aisyah. Kepala beliau, dalam lafadznya baina nahri wa sihri,
Ya, nahar itu ujung leher ya yang ditusuk ketika seseorang mau, mohon maaf ya, ditusuk unta maksudnya. Ketika seorang mau menyembelih unta disebut nahar. Ya, ini di bagian sini. Ditombak atau dipakai pisau kemudian disembelih. Beda dengan menyembelih kambing atau sapi. Itu istilahnya nahar. Daerah sini wasihri, sihri bagian bawah perut, pangkal perut. Artinya dipangku oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain baina dzaqinati wa haqinati. Saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan Nabi melihat ada adiknya Aisyah, Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq, masuk menjenguk sedang memegang siwak. Ya, siwak wallahu a'lam masih baru atau sudah dipakai. Yang pasti Nabi SAW melihat siwak tersebut dan Aisyah paham Nabi pengen bersiwak. Sempat ditanyakan dalam riwayat lain Nabi mau siwak, kemudian memberikan isyarat iya. Maka diambil siwak tadi atau diberikan oleh Abdurrahman, kemudian Aisyah bersihkan, disiapkan, ya, sampai Aisyah menggigit-gigit siwak tersebut ujungnya agar lunak, ya, karena kayu arok itu kan asalnya keras, ya. Maka dikikis bagian ujungnya, kemudian digigit-gigit agar menjadi bulu. Digigit dulu seperti itu. Memang tata cara bersiwak seperti itu. Jadi jangan kayu masih utuh kemudian langsung digosok-gosokkan, ya. Enggak bersih. Ya, jadi istilahnya fatayyabathu, dibikin lunak, kemudian dibikin enak, nyaman dipakai untuk mulut. Maka Nabi SAW bersiwak. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi membersihkan gigi lebih baik di hari itu daripada di hari itu. Itu momen Nabi bersihkan gigi paling sempurna, paling semangat, ya, bersiwak di waktu Nabi SAW mau meninggal. Setelah selesai bersiwak, ya, Aisyah sempat menceritakan ini salah satu kebanggaanku karena air liurku bertemu dengan air liurnya Nabi SAW di hari meninggalnya beliau, hari terakhir di dunia dan hari pertama di akhirat, kata Aisyah. Ya, kemudian siwaknya jatuh, lalu Nabi SAW menunjuk ke atas langit dengan mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Aku ingin ditempatkan di rafiqil a'la. Karena semua nabi ketika mau meninggal ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam antara dunia atau akhirat. Mau tetap hidup panjang, umur panjang, kemudian diberikan dunia dan seisinya, jadi raja atau jadi orang kaya, atau memilih akhirat. Nabi SAW memilih ar-rafiqil a'la. Apa itu rafiqil a'la? Teman yang mulia, pendamping yang mulia, ya. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada juga yang menafsirkan artinya rafiqul a'la adalah jannah. Intinya Nabi SAW memilih wafat. Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ini menunjukkan bahwa di saat-saat seperti itu pun Nabi SAW memperhatikan sunnah yang simple, itu bersiwak. Ini pelajaran bagi kita, juga harus memperhatikan sunnah-sunnahnya Nabi yang sedikit maupun yang besar, yang banyak, di kondisi manapun saat kita mampu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita cukupkan pembahasan siwak pada kesempatan hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita bacakan hadis tentang kisah Aisyah ini, karena memang dicantumkan di hadis yang ke-19. Kalau mungkin kita bacakan di kesempatan lain. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.